Bapa di sorga, kami memuji Tuhan. Kami mengucap syukur dan akan berterima kasih karena Tuhan sungguh amat baik. Tuhan berikan waktu terbaik bagi kami untuk berbakti, memuliakan nama-Mu. Biarlah ini menjadi berkat Bapa. Dan kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami. Ampuni dosa kami Bapa, kami sambut berkat-Mu dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ingin memuji Tuhan karena Dia sungguh amat baik dan telah berikan kita semua kesempatan untuk berbakti memuliakan namanya di Sabat yang suci ini. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Izinkan saya membuka masker ini. Dua lapis sesuai prokes. Tapi karena saya mau berbicara, saya akan coba buka dua-duanya. Sak napas. Baik saudaraku, siapa yang berbahagia saat ini tolong lambaikan tangan. Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Malam pertama saya tanya siapa yang berbahagia, semua angkat tangan. Kemudian saya kutip dari buku Wahyu yang pertama ayatnya yang ke-3. Apa bunyinya? Berbahagialah mereka yang membacakan saya, kemudian mereka yang apa? Mendengarkan, dan yang ketiga, mereka yang menurutinya. Jadi kita semua ini adalah orang yang berbahagia karena tadi. Kemudian di malam yang kedua, saya tanya siapa yang berbahagia, tolong lambaikan tangan. Semua melambaikan tangan. Dan saya kutip dari Lukas 11 ayat yang ke-28. Kata Yesus, siapa yang berbahagia? Mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan kita. Dan di malam yang ketiga hari Rabu, saya kutip dari Mazmur pasal 112, ayatnya yang pertama. Saya sudah tanya siapa yang berbahagia, semua lambaikan tangan, dan ayat ini yang saya kutip. Haleluya, artinya puji Tuhan. Siapa yang berbahagia? Orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka segala perintahnya. Hari Kamis tidak ada berbahagia dari saya, tetapi berbahagianya dari Pendeta Rantung. Tetapi kemarin saya kutip dari buku Amsal 28 ayat 14. Waktu saya tanya siapa yang berbahagia, semua lambaikan tangan, dan ayat ini yang saya kutip. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi yang mengeraskan hati, yang tidak mau turut perintah Tuhan, ada apa? Malapetaka. Bukan saya yang katakan, Tuhan yang katakan. Itu sebabnya jangan keraskan hati, harus turut perintah Tuhan. Sekali lagi, siapa yang berbahagia tolong lambaikan tangan. Puji Tuhan, karena kita semua akan ke surga. Saya ingin berterima kasih, bukan hanya Pendeta Rantung berterima kasih, saya pribadi ingin mengucapkan terima kasih. Yang pertama untuk ketua kita, Pendeta Rantung yang sudah memberi saya kesempatan untuk berbicara, termasuk kepada officer dan semua di kantor. Yang kedua saya ingin berterima kasih untuk panitia. Kalau tidak ada panitia biasanya tidak terjadi acaranya. Dan memang betul Pak Ketua. Saya kaget tadi malam. Memang saya lihat, ini Bapak Tendian ini kalau dia tersinggung memang bahaya sekali. Buka pintu kamar, 1 ekor ikan. Cuma saya sendiri yang mau makan. Luar biasa. Minsel memang dahsyat. Kalau makan memang opinaling apalagi. Luar biasa. Saya senang sekali karena jamuan kasihnya. Fantastis. Kalau boleh kita KKR 1 tahun. Dan saya terima kasih di Sabat yang suci ini karena ada beberapa teman saya yang datang dan memberi kekuatan buat saya. Bapak Mardi ini satu kelas dengan saya, SD, SMP. Dulu dia besar sekali, saya kecil. Begitu SMA, saya jadi tinggi sekali, saya lihat dia tidak bertumbuh lagi.
Tetapi sekarang saya kaget. Waduh, dia sudah putih semua rambutnya. Berarti menandakan bahwa dia terjadi pertumbuhan. Nah, dia tidak akan tersinggung karena teman baik saya. Ya, berserta ibu. Terima kasih Ibu Neti ya. Dan ada sahabat saya juga. Ini dia dengan istri saya seperti pinang dibelah dua. Mereka berteman dari Tom Pasok Baru. Orang-orang muda yang grup menyanyi ini, Tom Pasok Baru. Jadi Ibu Popi Irot, sahabat dari istri saya. Dari Tom Pasok Baru dulu. Saya juga tahu tadi disebut pendeta tadi Dio bahwa orang-orang muda ini kebanyakan dari Tom Pasok Baru. Dari tadi saya kalau ada yang perhatikan ya, Bapak Tendian, saya sering melirik ke sana waktu acara. Kenapa? Karena di jemaat saya pun full musik. Mohon maaf, termasuk drum pun ada. Itu sebabnya waktu saya lihat, wah luar biasa. Ini seperti di rumah saya, maksudnya di gereja saya. Beribadah seperti itu. Bayangkan full musik, termasuk drum. Jadi kalau kadang-kadang ada orang muda yang tidak bermain bass, saya pergi main bass. Ada yang tidak main gitar, saya ikut main gitar. Drum tidak ada, saya ikut main drum. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Jadi memang perlu sekali orang muda itu, terima kasih. Saya sudah mulai curiga ini, sentimen kayaknya ini tuan rumah. Karena biasanya dikasih ke saya supaya dingin. Saudara belum pernah coba bicara di depan sini. Dengan cahaya lampu ini biar ada AC berkeringat. Tapi sudah dikasih, terima kasih. Ada angin yang sejuk. Padahal saya sudah pesan tadi ke seseorang. Tolong nanti diarahkan. Dan dia sudah bilang iya. Tapi dia tidak melaksanakannya. Dan saya tidak mau bilang siapa namanya. Bapak Tendean. Oke. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Tadi itu hanya intermezzo saja. Bapak Tendean tidak tersinggung karena dia baik kepada saya. 2 kali dia ajak atas instruksi ketua, kami harus menghabiskan waktu di Rahang Tuna. Jadi luar biasa. Saya suka sekali diundang-undang kalau model begini Pak Ketua. Oke, saya akan lanjutkan firman Tuhan kita, namun sebelumnya mari kita satu kali lagi berdoa. Bapa di sorga, kami akan mendengar firman Tuhan. Kami sangat butuh Roh Kudus-Mu. Dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Tuhan ampuni kami. Dan kami sekali lagi mohon Roh Kudus masuk dalam hati kami. Disambut berkat-Mu Bapa. Dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya ingin mengulang secara cepat apa yang sudah kita pelajari karena itu sangat baik. Supaya yang rindu untuk mengikuti teladan Yesus dikuatkan. Dan karena juga setiap malam atau setiap sabat selalu, sampai hari sabat ini yang datang kebanyakan bergantian. Jadi mari kita ikuti. Aku ingin dekat-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya kenapa kita dekat dengan Tuhan? Karena hanya Dia juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripadanya. Saya mengutip dari beberapa ayat. Yesaya 43 ayat 11 katakan, Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu yang pertama. Yesaya 43 ayat 11. Kemudian saya kutip juga dari Yohanes 14 ayatnya yang keberapa? Ke-6. Apa bunyinya? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada siapa? Bapa kalau tidak melalui aku. Kata siapa? Kata Yesus. Kemudian saya kutip juga dari Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang keberapa? 12. Bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kuasa supaya kita semua, saudara dan saya, diselamatkan. Dan yang terakhir di dalam Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11 telah lahir siapa? Juru selamat. Yesus Kristus Tuhan. Di mana? Kota Daud. Bersyukur karena kita punya juru selamat yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kita wajib untuk selalu katakan, Tuhan, aku ingin dekat dengan Engkau. Karena hanya Dia yang dapat menyelamatkan kita. Ada amin? Aminnya sudah mulai rendah ini.
Jadi saya harus perhatikan waktu supaya, karena itu menentukan panjang pendek khotbah admin saudara. Walaupun di sini ditulis sampai selesai. Tapi masalahnya ini mulai jam 7, sekarang masih pagi. Ada amin saudara? Ternyata agak panjang khotbahnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi bersyukur kita punya juru selamat yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Dan saya mengutip bahwa apapun kondisi kita sementara sakit pun jangan khawatir. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Ada beberapa ayat saya kutip. Yeremia 33 ayat 6. Dia akan mendatangkan kesembuhan. Dia akan memulihkan kesehatan kita. Yes, Mazmur 103 ayat 3. Dia katakan di sana, dosa kita semua dihapuskan. Dan segala penyakit dia akan sembuhkan. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau ada yang sakit, tidak usah takut. Tuhan kita, pekerjaan utama juru selamat pada saat dia berada di dunia ini, menyembuhkan. Dan Tuhan yang sama yang kita sembah, dia juga akan menyembuhkan bila mana kita sakit. Ada amin sampai sini? Masih kencang, terima kasih. Kemudian kita belajar bahwa untuk dekat dengan Tuhan, apa sarana yang harus kita gunakan. Di hari yang kedua kita belajar bahwa ternyata firman Tuhan ini, Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Bahwa ternyata disinilah kebenaran itu. Dan kita belajar bahwa semua yang ditulis di dalam Alkitab ini adalah untuk menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Roma 15 ayat 4. Semua yang ditulis di sini untuk menuntun di dalam kebenaran. Ini dia. Kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan ini bermanfaat bukan hanya untuk saat ini. Kita punya ibadah ditentukan untuk menentukan kita selamat. 1 Timotius 4 ayat 8 bilang, kalau latihan badani itu terbatas, tetapi ibadah itu mengandung janji yang bukan hanya saat ini saja, tetapi juga nanti. 1 Timotius 4 ayat 8, bukan ayat 4. Oke, itulah yang kita pelajari di hari yang kedua. Kemudian di hari yang ketiga, saya singgung tentang bahwa tidak semua yang memanggil nama Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Walaupun dia mengaku umat Tuhan, tetapi hanya sampai di Tuhan-Tuhan yang percaya saja, tidak. Karena Matius 7 ayat 21 katakan, mereka harus melakukan kehendak Bapa, harus menuruti. Dan bahkan kalau tidak menuruti ayat 23 katakan, enyahlah engkau pembuat kejahatan. Sudah berkhotbah, sudah bernubuat, sudah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Ayat 22 tapi ayat 23 bilang, aku tidak kenal kamu. Karena kamu pembuat kejahatan. Bayangkan masakan Tuhan tidak kenal. Hari Kamis, Pendeta Rantung katakan, Tuhan mengenal semua. Bahkan kita harus mengenal dia. Tetapi kenapa Matius 7 ayat 23 Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena pada saat dia datang ke gereja pada hari Sabat, dia tidak melihat orang itu. Tidak menurut. Dia mau umat Tuhan harus berhari Sabat. Itu sebab dia bilang, aku tidak kenal engkau. Karena tidak berbakti sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ada amin sampai sini. Dan yang Tuhan tuntut dari kita, Pendeta Rantung katakan adalah penurutan. Kita harus menurut. Yohanes 8 ayat 51. Apa yang disebutkan di ayat itu? Saudara lihat, kalau kita menurut Tuhan, maka kita akan menikmati berkat yang luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apa artinya? Kalau kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, kita menuruti apa yang Tuhan perintahkan, akan selama-lamanya kita hidup bersama dengan Tuhan. Ada amin, saudara? Luar biasa. Itulah yang sudah kita pelajari. Dan
kemarin malam, secara khusus, kita belajar bahwa Tuhan mau makanan kita pun itu makanan yang sesuai dengan kehendak sorga. Karena Tuhan kudus, Dia mau kita kudus, sehingga tidak boleh ada yang najis di dalam tubuh kita. Dan kita sudah belajar tadi malam. Kemudian di bagian penting tadi malam, untuk menjadi umat Tuhan, tanda bahwa saya ini adalah pengikut Kristus. Maka kita mengikuti teladannya. Yohanes 13 ayat 15, aku telah memberikan apa? Teladan supaya kamu ikut sama seperti yang aku lakukan. Kata Yesus. Dan teladan yang dia berikan, tadi malam kita sudah belajar. Dari Matius pasal 3, ayat yang ke-13, sampai yang ke-15, 16 bahkan. Yesus, dia pergi ke Galilea. Dia minta kepada siapa? Yohanes Pembaptis. Tolong baptiskan saya. Oh, Yohanes Pembaptis katakan, tidak bisa. Saya tidak layak. Tetapi supaya genap sesuai apa yang dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya, maka dia dibaptiskan. Dan kalau saudara perhatikan, di ayatnya yang ke-16, dia katakan begini, sesudah dibaptis, Yesus keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Saya suka ayat 17. Ayat 17 katakan, lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku, yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi nanti setelah ibadah, ada upacara baptisan. Pada saat saudara menerima Tuhan, mengaku dia sebagai juru selamat pribadi, diselamkan mengikuti teladan Yesus di Sungai Yordan. Begitu keluar dari air, dari sorga akan berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kalau Tuhan berkenan dengan kita, itulah kehidupan kebahagiaan sejati. Kita akan hidup selamanya di sorga dengan Tuhan. Ada amin? Tuhan memberkati. Baik, saya akan lanjutkan pelajaran kita saat ini, dan saya ingin kita satu kali lagi, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kami memuji Tuhan, karena Tuhan akan mengajarkan kami firman yang akan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami percaya di dalam nama Yesus Kristus. Tuhanlah yang berkerajaan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Bapa. Ampuni dosa kami sambut berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita mulai dengan 2 Timotius 3 ayat yang pertama. 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Ini adalah keadaan manusia pada akhir zaman. Judul perikopnya. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Pertanyaan, apakah kita sedang mengalami masa sukar itu sekarang? Sudah mulai? Sementara, dalam kacamata ekonomi, ya, kita sementara mengalami kesukaran. Dalam kacamata kesehatan, iya, lagi sulit. Sekarang Jawa dan Bali mereka melakukan lockdown terbatas. Di wilayah-wilayah lainnya sama. Teman saya, Feli Mambu, dia dari Amerika, tiba kemarin di Manado, dan sekarang dia tinggal di Hotel Lion. 6 hari dia harus di lockdown. Padahal dia sehat. Sudah mulai sukar dia. Artinya sukar di dalam hal kesehatan yang saya maksud. Secara ekonomi, saudara tahu data tahun 2020 kemarin, kurang lebih 2 juta yang sudah menganggur. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, data tahun lalu, minus 4% kurang lebih. Apa maksudnya itu? Bahwa ke depan kan sulit kalau tidak ada perubahan dari sisi ekonomi. Artinya kalau pertumbuhannya minus, daya beli berkurang. Daya beli berkurang artinya apa? Orang susah makan dan tidak kerja. Tapi saya dengar laporan tadi luar biasa. Daerah Conference Minahasa diberkati. Tuhan mau pakai saudara sekalian
untuk kemuliaannya. Ada amin? Itu sebabnya saya bangga ketua kita ini. Programnya untuk gotong royong dengan berbasis kasih. Tidak ada yang lebih mulia daripada kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Ada amin lagi? Saya teringat cerita sederhana pada saat sebelum hari pertama. Jadi itu hari Senin sore. Saya dengan Pendeta Saka duduk-duduk di lobi. Kita bercerita, berbagi pengalaman. Dan Pendeta Saka katakan begini, Saudara evangelis, kita bekerja di ladang penginjilan akan mengalami banyak kemudahan dan banyak mujizat dan berkat. Saya aminkan. Setelah pembicaraan kami masuk ke kamar, saya dengan adik saya, Nixon. Sampai di kamar dia bilang, bro, tadi ada beli roti. Padahal orang belum lama makan. Nah, dia pepuru sekarang 10 languan soalnya. Ada beli roti tadi bro. Kita bilang enggak. Kita beli minuman apa itu yang ada nata de coco itu. Oh bukan roti. Oh tak kira roti. Berapa menit kemudian pintu kamar diketuk. Pendeta Lensum datang. Dia bawa cake. Ini dari ibu-ibu pendeta. Karena tadi sudah melayani di jemaat Rite. Oh terima kasih. Pendeta itu pergi. Pendeta itu setelah kami ucapkan terima kasih, kunci pintu. Saya bilang ke Nixon. Ngana solia tu mujizat. Ngana minta roti cake tu datang. Ada amin saudara. Tuhan kita yang dahsyat. Saudara tidak usah perlu khawatir. Minta roti dapat cake, oh enggak gampang itu. Itu hanyalah salah satu bagian bagaimana luar biasanya Tuhan kita. 7 bulan aman daerah conference Minahasa. Gaji lancar, tunjangan lancar. Tetangga sesak napas. Menunjukkan Tuhan memberkati daerah ini dengan dahsyatnya. Itu sebabnya bekerjalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lanjutkan. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Ini ciri-ciri akhir zaman, saudara. Jadi kalau dengar orang semula bercerita doi, dan doi. Itu memang akhir zaman. Tuhan sudah katakan. Bahkan apapun yang mau dilakukan, kalau tidak ada doi, maaf. Tapi memang begitulah yang terjadi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, menjadi sombong. Oh, kalau tidak ada kita, kira mau jadi. Oh, kalau begini dan begitu, sombong. Itu ciri-ciri akhir zaman. Apalagi, mereka menjadi pemfitnah. Tidak ada cerita diciptakan supaya jadi menarik. Luar biasa. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Dan tidak mempedulikan agama. Sedih sekali. Jadi luar biasa programnya di daerah yang sulit dengan mobil tadi. Pomoman. Saudara, tidak mempeduli agama. 14 tahun yang lalu sempat ada gereja di sana. Sempat ada umat di sana. Tetapi kemana mereka? Puji Tuhan sekarang kembali. Dan saya percaya langkah-langkah itu bukan hanya 5, 7, 12. Akan berkembang jadi ratusan. Ada amin? Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lanjutkan. Di ayat yang ketiga. Apa bunyinya? Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik. Ciri-ciri akhir zaman. Tidak mau berdamai. Dan selalu mudah-mudahan tidak ada di Minahasa, di jemaat. Maunya bertentangan. Berani tidak tak pilih jadi ketua jemaat. Aku habis. Tidak mau bersatu.
Itu sebabnya Tuhan sudah amarkan. Dan kita harus menjadi orang yang mengasihi. Walaupun akhir zaman banyak model begini. Ayat yang keempat, apa bunyinya? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, menelaga tahu. Oh, semua kita tahu. Pang tahu, Master Galileo. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti perintah Tuhan atau perintah Allah. Di ayat yang kelima, Tuhan bilang jangan bergaul dengan orang. Tak usah bertamang dengan orang. Tak usah peduli dengan orang pekelakuan. Dapat lihat dia berbakti, mar sebenarnya apa di situ? Mereka jauh, mereka memungkiri Tuhan. Inilah ciri-ciri umat manusia di akhir zaman. Tapi bersyukur kepada Tuhan, 1 Timotius 2 ayat 4. Walaupun kelakuan seperti ini, di 1 Timotius 2 ayat 4, Tuhan mau supaya semua diselamatkan. Itu bunyinya. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi selamat dengan mengikuti kebenaran. Ingat Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam firman-Mu adalah kebenaran. Walaupun Tuhan sudah bilang semua mau selamat. Ada orang yang bilang begini, aduh selama ini tidak jadi-jadi ini. Dari dulu dengar Tuhan mau datang, belum datang-datang. 2 Petrus 3 ayat 9, apa bunyinya? 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau Michael Tinangon cuma PHP, tapi kalau Tuhan tidak, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Bisa jadi ada yang bilang, Tuhan mungkin so bikin pongo buat orang. Tetapi ayat ini bilang tidak. Dia menghendaki supaya tidak ada yang binasa. Tepat semua untuk berbalik, bertobat. Barangkali calon baptisan ada yang berpikir begini, kenapa kita selalu disebut bertobat, bertobat? Bertobat itu maknanya adalah kalau selama ini belum mengikuti perintah Tuhan sesuai apa yang dikatakan Alkitab dan mau sekarang mengikutinya, itulah yang dimaksud dengan bertobat. Jadi tidak ada salah dengan kata itu. Dulu saya masih tidak mengikuti teladan Yesus berbakti hari Sabat. Sekarang saya percaya di dalam nama Yesus, saya mengambil dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya akan mengikuti teladan itu. Kalau Yesus berbakti pada hari Sabat seperti yang kita belajar malam-malam sebelumnya, saya pun sekarang ikut, kenapa tidak? Saya ingin mengikuti teladan Yesus bahwa dia mau kita makan makanan yang sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Puji Tuhan. Apalagi, sekarang saya mau berubah, saya mau mengikuti teladan dia, bahwa saya mau untuk diselamatkan. Itulah inti dari pertobatan. Ada amin? Oke. Yang timbul pertanyaan dari Petrus. Petrus dia bilang, Tuhan, kita so ikut Pak Tuhan. Tetapi apa yang kita dapat? Ikut Tuhan, bertobat. Tadi malam kita belajar bahwa mengikut Tuhan itu bisa jadi akan mengalami penderitaan. Tapi tadi malam kita dapat jawaban bahwa di Matius 5 ayat yang ke-10 dan 11, Tuhan sebut berbahagia mereka yang dicela, difitnah dan sebagainya oleh karena aku, kata Tuhan. Oke? Kita balik lagi. Jadi orang yang karena ikut Tuhan kemudian menderita, dihina, difitnah, jangan takut. Tuhan sudah kasih tahu, bahkan dia katakan berbahagia. Petrus tanya, Tuhan, kurang-kurang tidur ini ikut Pak Tuhan. Kurang-kurang makan. Mau dapat apa tuh orang kasih yang ini? Apa jawaban Tuhan? Tuhan bilang, saat ini juga kamu akan mendapatkan 100 kali lipat. Dan bukan cuma 100 kali lipat, tetapi apa? Hidup yang kekal. Jadi ikut Tuhan itu di dunia ini akan dapat 100 kali lipat. Diusir dari rumah 100 kali lipat pengembaliannya. Dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Oke, saya akan masuk di bagian akhir dari khotbah saya. Karena jamnya sudah 12 lewat 14. Tapi ketua bilang kita lanjut, saya lanjut sedikit lagi. Sebelum saya bahas bagian akhir dari khotbah saya ajak kita satu kali lagi berdoa.
Bapa di sorga, kami sangat merindukan penyertaan Tuhan. Kami rindu supaya hati kami senantiasa dipenuhi dengan tuntunan Roh Kudus, agar firman yang kami dengar itu menjadi kekuatan rohani buat kami. Kami akan dekat dengan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami sambut berkat-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya akan berbicara bagaimana saudara dan saya untuk tidak akan pernah mengalami lagi penderitaan. Karena Tuhan punya satu tempat yang indah buat saudara dan saya. Yohanes pasalnya yang ke-14. Kita akan berbicara tentang surga saat ini. Yohanes 14 ayat 1. Di sana disebutkan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jangan gelisah. Kita mau ke surga dimulai dengan amaran jangan gelisah hatimu. Saya teringat tentang seorang tokoh di Alkitab sehubungan dengan gelisah hati, yaitu Yosua. Kalau kita buka di dalam Yosua pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6, kita dapati di sana, apa bunyinya? Pada saat Musa meninggal, tampuk pimpinan pindah kepada Yosua. Dan Yosua, Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Tapi ini dia, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tuhan tahu Yosua takut. Dan Tuhan tahu juga bahwa saudara dan saya saat ini sedang mengalami dalam kehidupan kita, kita pun sementara apa? Gelisah. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau saudara perhatikan, bukan cuma satu kali Tuhan katakan demikian. Ayat yang ke-7 pun demikian. Ayat yang ke-7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Sudah 2 kali Tuhan ingatkan Yosua. Dan ayat yang ke-9, ketiga kali Tuhan katakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali Tuhan ingatkan Yosua supaya dia teguh hatinya. Dan bagaimana supaya teguh hatinya? Bagaimana supaya teguh hati saudara dan saya? Yosua pasal 1 ayat ke-8 menyatakannya. Apa bunyinya di sana? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara dan saya, supaya teguh hati kita, Tuhan cuma bilang, ini kuncinya. Renungkan ini siang dan malam. Dan kita akan mendapatkan apa? Kekuatan. Ada amin sampai sini. Kalau saudara perhatikan kata-kata yang ada di dalam Yosua pasal 1 ayatnya ke-8, sama persis yang ada di dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua. Dan saya sudah khotbahkan bahwa Raja Daud, walaupun dia hanya seorang gembala dengan 2-3 ekor, tapi dia bela dengan mati-matian, walaupun dia kurang ajar karena dia berselingkuh, dia membunuh suami orang, bahkan dia mendengar bisikan dari iblis, melakukan sensus, sehingga mati 70.000 bangsa Israel. Kenapa Tuhan sayang sekali dia? Karena dia merenungkan firman ini siang dan malam. Kita pun sama. Supaya hati kita teguh, supaya kita kuat di dalam Tuhan, renungkanlah firman ini siang dan malam. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat yang kedua, kelanjutan yang tadi. Apa yang Tuhan katakan di sana? Yohanes 14 ayat yang kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, kata Tuhan. Jadi yang masih bakos nggak usah takut, banyak tanpa di sana. Yang belum punya rumah, nggak usah takut. Banyak tanpa di sana. Tuhan sediakan banyak tempat, dia bilang. Apalagi, aku mengatakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat. Jadi pada saat Tuhan pergi ke sorga, dia sementara menyediakan tempat buat saudara dan saya. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga.
Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, sudah siap tempat di sana, maka dia bilang, aku akan datang kembali. Itulah hari sukacita. Yang sudah meninggal akan dibangkitkan. Dan bersama-sama kita akan pergi. Ayat yang keempat. Yohanes 14, ayat yang keempat. Dan kemana aku pergi, kata Yesus Kristus, di situ pun kita sama-sama berada. Saya senang bagian bahwa pada saat Tuhan pergi, dia sedang menyediakan tempat, dia akan datang jemput kita. Tetapi dia mengirim seorang penghibur yang lain. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Apa yang disebutkan di sana? Kata Yesus, ayat yang ke-7. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku sekarang. Kalau saudara baca di selanjutnya dari Yohanes pasal 14 ayat 8 dan seterusnya, dia mengirimkan seorang penolong yang lain. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kuduslah itu yang akan menyertai saudara dan saya sampai dia datang. Dan Roh Kudus itu, dalam Lukas 11 ayat 13, Roh Kudus itu akan harus diminta supaya dia datang. Ada yang bertanya begini ke saya. Bukankah Roh Kudus itu sudah ada waktu kita dibaptis? Seperti tadi yang kita bahas dalam Matius pasal 3. Ada seperti burung merpati yang turun. Bukankah Roh Kudus itu sudah ada? Kenapa seperti bertentangan di dalam ayat ini? Roh Kudus harus diminta. Saudaraku, Roh Kudus itu ada di sana, tapi karena kita yang salah, kita buat dia jauh. Kita yang membuat, yang mengusir Roh Kudus itu. Itu sebabnya Lukas 11 ayat 13. Roh Kudus itu harus diminta. Dan saudara, ini rahasia yang luar biasa yang saya mau kasih tahu. Kalau saudara minta yang lain, Tuhan tolong kirim Akang Doi sekarang. Tuhan takut kirim, bisa-bisa tertunda tuh dikirim. Tapi kalau saudara minta Roh Kudus datang, begitu belum amin, so ada dia. Itu jaminan yang Tuhan berikan. Itu sebabnya kenapa senantiasa saya selalu kalau kemana-mana, saya akan berdoa dalam hati minta Roh Kudus. Setiap saat minta Roh Kudus. Setiap saat minta Roh Kudus tuntun. Dan saya sudah khotbahkan bagaimana khotbah doa dari seorang Nehemia. Raja tanya, apa yang harus aku lakukan? Belum pernah wajahnya murung seperti ini. Kemudian ayat itu bilang, dan aku berdoa. Saya yakin Nehemia berdoa minta Roh Kudus. Itu sebabnya saudaraku, sekarang pun demikian. Minta Roh Kudus. Di sorga nanti, tidak ada lagi air mata. Wahyu 21 ayat 4. Duka cita itu akan diangkat. Ibu Popi, di sorga kita akan bersuka cita. Tidak ada duka cita lagi di sana. Saya banyak kehilangan sahabat dalam bulan-bulan terakhir ini. Rentetan sahabat-sahabat itu pergi. Tuhan izinkan beristirahat. Saya teringat adik saya yang sudah meninggal sekian tahun yang lalu. Saya rindu bertemu dengan dia. Dan saya bersyukur karena Wahyu 21 ayat 4, dia akan menghapus segala air mata dari mata kita semua yang telah kehilangan orang yang kita kasih. Dan hanya di sorga itu yang ada. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita. Di sorga semuanya berlalu. Dan ini yang saya paling suka berbicara tentang sorga. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9, saudara lihat bagaimana Paulus menggambarkan tentang kerajaan sorga. Dia bilang begini, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh apa? Mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam angan-angan hati. Itulah yang Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang yang mengasihi. So, bayangkan, tidak pernah dilihat di mata. Mau bicara kemuliaan, orang pakai cincin harga ratusan miliar. Tidak ada apa-apanya.
Tuhan bilang, tidak pernah dilihat oleh mata. Itu yang dia mau sediakan. Tidak pernah apa? Didengar oleh telinga. Oh, ada rumah paling mahal di dunia, istana Buckingham. Di Inggris sana. Paling mahal. Harganya berapa? Diperkirakan sekian triliun. Saudara, tidak ada apa-apanya. Tuhan mau sediakan sorga untuk kita semua. Saya rindu. Saya rindu. Dan saya mau kita semua harus sorga. Saya ingin mengajak teman-teman pemusik yang luar biasa. Hari ini, hari sukacita. Hari di mana saudara dan saya dikuatkan. Kalau kita mau ke sorga, kita harus mengikuti teladan Yesus. Itu sebabnya sebelum saya mengajak kita untuk mengikuti teladan Yesus, satu kali lagi saya ingin kita berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami sudah mengikuti pelajaran firman-Mu dari malam ke malam. Betapa sedih hati hamba-Mu ini karena harus berpisah dari tempat ini. Tetapi biarlah pertemuan ibadah kami sampai saat ini menandakan suatu saat kami akan beribadah bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Dan sebentar lagi kami akan mengajak saudara-saudara kami melakukan pengakuan bahwa kami rindu diselamatkan karena kami mau mengikuti teladan Yesus. Biarlah Roh Kudus akan berkerajaan sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Ampuni dosa kami Bapa, kami sambut berkat-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Saya ingin mengajak saudara sekalian yang sudah mendengar firman ini dan yang sudah percaya, yang sudah mau untuk menurut, saya mengajak, mari maju ke depan dan nyatakan bahwa saya mau mengikuti teladan Yesus. Saya mau semua orang tahu saya mau masuk surga. Saya rindu untuk mengajak saudara sekalian yang percaya di dalam nama Yesus untuk mengikuti teladannya, dibaptis sehingga saya diakui oleh surga. Puji Tuhan. Di saat ku bimbang dalam hidupku, tiada percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam gelap Sukacita. Karena ada Tuhan yang mau datang kepada saya yakin dan percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, pada saat mempercayai bahwa Tuhan adalah juru selamat, sudah mengambil keputusan yang paling tepat. Seperti Raja Wali yang terbang tinggi, Keluaran 19 sebagai Tuhan sedang menolong bangsa Israel keluar dari Mesir. Di atas sayapnya dia mendukung dan dia mau dia dekat dengan Tuhan ini dan menyatakan ini Tuhan juru selamat mereka. Yesaya 40:31 memberikan untuk Raja Wali mendapat kekuatan baru bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih karena semua sudah berdiri mau menantikan Tuhan berikan kekuatan yang baru. Terbang tinggi apapun yang kita hadapi, pencobaan, pergumulan, semua tidak ada.
Karena ada kerajaan surga yang siap buat Bapak Ibu sekalian, buat adik-adik sekalian. yang baru Saya mengajak bagaimana tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidup dalam percaya selalu bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Semua jemaat berdiri. Kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih yang Kau hadirkan hamba Tuhan Bapak Evangelis Michael Dinamon menyampaikan firman kebenaran. Saat ini di depan kami semua telah berdiri saudara-saudara yang siap mengambil Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, mau hidup baru, mau terbang tinggi sebagaimana burung Raja Wali. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau bekerja lewat kami Roh Kudus. Oleh pertolongan Tuhan, mereka juga yang sementara mengikuti online dalam panggilan Sabat ini Tuhan, kiranya juga diberkati. Tibakan mereka sebentar dengan selamat sejahtera di kolam baptisan untuk kami menyaksikan baptisan. Dan kami percaya sorga akan bergembira dengan kembalinya jiwa-jiwa kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan yang telah memulai ibadah Sabat dalam acara puncak KKR. Tuhan akhiri dengan sungguh teramat baik. Dan di akhir dari acara puncak kebaktian Tuhan rohani, terungkaplah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiranya kasih dari Allah, kasih dari Yesus Kristus dan kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai di hari Maranatha Tuhan datang, masuk ke surga hidup selama-lamanya di Yerusalem baru. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.